A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzalal qur'ana hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Alhamdulillah, terlebih dulu kita bersyukur kepada Allah dan kita kirimkan kepada ruhaniyah Rasulullah salam dan selawat, semoga Allah sampaikan yang berlafazkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara, Bapak Ibu sedang sidang solat Isya dan sekaligus solat tarawih dan witir, insyaallah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Pada malam hari ini, malam yang ke-16, kita angkat judul atau tema 4 golongan orang yang dicintai dan yang dirindui oleh surga. Kita ambil dari hadis Rasul, al-jannatu mustaqatun ila, dalam sebuah hadis, au ala arba'. Sesungguhnya surga itu rindu kepada 4 golongan. Jadi yang salamuku Bapak Ibu saja yang rindu ke surga, surga belum tentu rindu ke awak. Dan mari kita bikin surga itu rindu kepada awak, sehingga dia berkata kepada Allah, ya Allah, cepat datangkan si fulan, kenapa saya rindu? Cepat matikan si anu, kenapa saya rindu? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mati dalam keadaan dirindui surga, siap nak? Siap nak? Tapi mati dalam keadaan surga rindu kepada awak, maka bikin surga itu rindu kepada awak. Ada 4 golongan. Yang pertama, hifzil lisan, orang yang menjaga lidah. Dari apa lidah itu dijaga? Karena malam ini malam yang ke-16 bulan Ramadan. Hamsul khisal tubtilus shaim. 5 macam orang itu tidak akan mendapatkan fadilah puasa. Orang itu tidak akan mendapatkan balasan Ramadan. Baik Allah haramkan disentuh api neraka, Allah ampunkan dosanya yang berlalu. Habis Ramadan Allah keluarkan dia dari dosa. Itu gagal dia dapatkan karena 4 macam, 5 macam. Yang pertama, orang yang gagal mendapatkan fadilah Ramadan, al-ghibah, orang yang bagunjang. Bagunjang. Atadaruna mal ghibah? Tahukah kalian apa tu gunjang, kecek Nabi? Allah wa Rasulahu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Zikruka akaka bima yakrahu, kata Rasulullah. Apabila kalian bicarakan saudara kalian, kalau tadang apa yang kalian bicarakan itu dia tidak senang mendengarnya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami bicarakan itu benar? Apa loh? Kalau yang kami sabut itu batu, nan batu nan kami sabut. Justru benar itu ghibah. Kalau tidak benar, bohta. Ghibah gunjing, bohta hoa. Jadi istilah hoa itulah ada sama Rasul, namanya bohta. Yang menimpa Nabi Yusuf, yang telah menimpa Siti Aisyah istri Rasul radhiyallahu anha. Abuhtah. 2 orang laki-laki di bulan Ramadan pulang ke rumah sore hari, dia dapatkan istrinya lemah, hampir pingsan. Lalu suaminya beranggapan bahwa lamahnya badan istri diulah puasa. Lalu suamiko barangke pai mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, apa istri kami lamah tu balik. Boleh nyoba buka kini, karena sebentar lagi akan masuk waktu berbuka. Kalau ditunggu sampai datang waktu berbukanya kan pingsan nanti. Rasulullah ke dapur mengambil galih kosong 2 buah, lalu diserahkan kepada suami.
dan berpesan Rasul sampai di rumah, suruh istri kalian mutah ke dalam galih kosong tu. Apa yang disuruh Rasul dilakukan oleh suami, disuruh istri mutah ke dalam galih kosong, maka yang keluar dari mulut istri darah segar dan daging mata. Suami takajui, kenapa daging mata yang keluar, darah segar yang keluar, istrinya tidak pernah makan daging mata. Istrinya tidak pernah memakan darah segar. Lalu kembali kepada Rasul bertanya, kenapa ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lamahnya badan orang nambah puasa bukan diulah puasa, tetapi lamahnya badan orang nambah puasa diulah barunjiang. Jadi daging apa yang keluar dari mulutnya? Ayuhibu ayakula lahma akhihi maitan, dalam surah Al-Hujarat ayat 2 balik. Apakah kalian suka mau memakan daging saudara kalian? Berarti daging orang yang keluar itu. Yang kedua, namimah, ma'adu domba. Yang ketiga, al-qazib, bohong. Yang keempat, menyumpah-nyumpah. Yang kelima, memandang sesuatu, mengingat sesuatu, membayangkan sesuatu hingga muncul syahwatnya. Hapuslah, tubtil, batal, tidak dia perdapati. Jadi bagaimana nilai puasanya? Wa kamin shaimin la yajidu min siyamiha ilal atasi wa ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan, melainkan yang mereka dapatkan adalah haus dan lapar. Nah, yang pertama, orang yang dirindui surga, orang yang menjaga lidah. Dari apa? Pertama, gunjang. Bagunjang pakai lidah nak? Pakai lidah. Madu domba pakai lidah nak? Baruto pakai lidah nak? Menyumpah-nyumpah pakai lidah nak? Apa itu bahayanya lidah? Kalau di paraluan dipagunukan untuk itu di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak lagi gasoi kari pagunuan dan kapado yang bermanfaat lidah ibu bapak, lebih baik digunduang misalnya bulan Ramadan gantuangan sebentar. Ma'aman puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dirindui surga talal Quran, yang menghafal, yang membaca Al-Quran. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, unzila fil Quran, diturunkan pada bulan itu Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Soalan Nabi anis yaumil isnin, ditanya Nabi tentang hari Senin. Kenapa puasa hari Senin? Wa fihi wulidtu wa fihi bu'istu wa fihi unzila fih. Pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu aku diangkat jari Rasul, pada hari itu Allah turunkan pertama kali Al-Quran, dan di dalam riwayat yang lain pada hari Senin pula Rasulullah diwafatkan. Jadi hari Senin di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Mari kita gunakan lidah untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, Saumur Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, wa futihat abwaban jannah wa ghulikat abwaban nar wa salsalat asyayatin. Terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, terbelenggu syaitan-syaitan. Jadi orang heran, syaitan terbelenggu pada kejahatan banyak. Masih merajalela kejahatan. Nak benar hadis Nabi, syaitan terbelenggu. Pahami baik-baik. Terbelenggunya syaitan bagi orang yang berpuasa. Jago lalu pagi jam 8 diimbau dik kawan ibu atau diimbau dik kawan bapak. Niang mari dulu. Ibu tahu bahwa itu akan terjadi bangunjang beko. Ndo, awak berpuasa. Karena dia berpuasa, dia terbelenggu. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada orang yang berpuasa tapi tidak terbelenggu, ini yang berbahaya. Jadi kalau awak berpuasa terbelenggulah. Jadi itu saumur Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dalam hadis yang lain, apabila datang bulan Ramadan, maka berhembus angin dari luar ke dalam surga. Iko musalako sungguh rapi ya. Ya do. Panah na angin dari luar barang ke dalam kau? Hah? Nah lagi dia. Sulit angin dari luar babih ke dalam dek rapinya bangunan musala gitu kok.
Tapi surga juga tidak berhembus angin dari luar ke dalam surga. Illa kecuali 2 masa. Yang pertama ulitu, ketika aku dilahirkan. Nabi lahir berhembus angin ke dalam surga. Yang kedua, datangnya awal bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan, bertiup angin ke dalam surga. Tirai surga bergerak-gerak. Surga tahu Ramadan datang. Surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, it'amu jai'an, ma'agih makan orang yang lita. Aku nama kampung Allah. Dari puasa dahulu, dari gayo dahulu sampai puasa patang kuah, ibu bapak lain tak pernah ibu bapak batamu di gang bakti kau orang kelaparan. Nah ada. Tak pernah kita basuh dengan orang lapar. Kecuali ibu bapak tinggal di kota-kota besar. Itu acok bertemu dengan orang lapar. Kelaparan. Jadi hadis Nabi salah satu orang yang dirindui oleh surga, it'amu jai'an, memberi makan orang yang lapar. Bagaimana? Maka dijawab oleh Ramadan. Di bulan Ramadan tu orang lapar, saudara ibu ya. Ya no. Habis esok jam 2 balik. Mama, saya ibu di rumah suruh orang makan ke rumah. Ya, makan dulu. Jom ke rumah dulu makan. Itukah yang dimaksud? Enggak. Kalau itu yang ibu lakukan, apabila orang yang berpuasa masih melayani orang makan, menghidangkan orang makan, memasakkan orang makan, masih membungkuyan laki mas nasi laki pagi ajo, masih membuat kopi laki pagi hari, padahal istri itu berpuasa, kecek Nabi, wahum sawa, mereka sama. Mereka Jadi tolong kadai tutui lapau tutui malaki jam 3 tolong. Jangan ada jual beli. Mari kita senada dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah mengajak orang berpuasa. Jangan bapak ibu memberikan kesempatan kepada orang yang tidak berpuasa dengan berjualan mulai dari pagi. Wahum sawa, mereka sama. Illa bisalas, kecuali dengan 3 macam. Boleh memberi orang makan siang hari karena 3 macam. Pertama, ada orang tua yang terlalu tua, tidak sanggup mengambil makan sendiri, silahkan dihidangkan makanannya. Yang kedua, ada orang sakit, para perawat rumah sakit memberi makan orang sakit di siang hari, padahal perawatnya berpuasa. Boleh, silahkan. Yang ketiga, anak kecil yang belum pandai makan sendiri, jangankan dihidangkan, disuoan pun dak ba'a. Tapi lu menyuak ni ibu-ibu ya. Dulu risuak tu. Batal puasa. Dulu risuaknya. Jadi bahaya yang dimukasi bagi makan orang yang lapar. Kok ajak saudara tetangga kita ke rumah kita berbuka. Datang waktu berbuka, ajak tetangga kita berbuka ke rumah kita. Itunya lapar tuh ibu-ibu. Litaknya tuh. Di rumah babuko pak, di rumah babuko bu. Tapi kalau bapak-bapak diajak ada tetangga berbuka, ya pergilah berbuka ke rumah tetangga tuh. Jangan pelit pula bapak. Kadang bukan orang yang pelit, orang yang berpuasa yang pelit. Ndak pai babuko ke rumah si anu depan do batu. Awak puasa babuko rumah orang, babagi 2 pahala biko juga. Ndak ba itu Allahu Ghaniyun, Allah Maha Kaya. Orang yang mengajak berbuka, Allah beri pahala tanpa mengurangi pahala bapak. Besok bapak pula modal itu, ajak orang ke rumah, hidangkan rezeki awak, hidangkan rezeki yang diberikan Allah itu. Apa kata orang yang berbuka? Allahumma laka sumtu, ya Allah, karena engkau aku berpuasa, wa bika amantu, karena engkau aku beriman, wa ala rizkika aftartu, karena rizkimu lah aku berbuka. Rezeki ini yang engkau berikan kepada si fulan, dia pergunakan untuk berbuka bagi orang-orang yang kelaparan. Barangkali itu catatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 macam orang yang dirindukan surga. Pertama, menjaga lidah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Yang keempat, memberi makan orang yang lapar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang solehah, bapak-bapak yang soleh mendapatkan
kerinduan oleh surga. Surga rindu kepada bapak ibu. Surga meminta kepada Allah, ya Allah cepat datangkan si fulon. Belum bisa. Ajal musamma, ada batasnya, ada ketentuan. Dia tidak akan dimatikan sebelum datang ajalnya. Tapi kami rindu ya Allah, kami kangen ya Allah. Allah perlihatkan gambar wajah orang tersebut kepada surga untuk pengobat rindunya surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.